Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah pantengin cerita ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah klik video ini. Dan tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung masuk aja ya ke lanjutan ceritanya. Kalau jadi Anda, kalau sudah malam seperti ini, lebih baik tidak kemana-mana. Anda belum tahu apa yang ada di sini. Permisi mas. Dengan senyuman menyeringai, seperempuan pergi meninggalkan Pak Budi sendiri di dalam keheningan itu. Seketika ketakutan seperti merasuki Pak Budi. Rumah ini benar-benar bukan rumah yang bagus untuk tinggal, batin Pak Budi malam itu. Tidak ada yang bisa diajak bicara layaknya manusia dengan manusia di lingkungan rumah ini kecuali dengan Pak Sasongko. Pria parubaya yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Cipto. Selain orangnya yang humoris, beliau juga sering memberikan wejangan. Waktu itu siang hari terik. Pak Sasongko memangkas rumput. Pak Budi hanya duduk mengawasi, sembari menunggu perintah di hari pertamanya bekerja untuk membuang sepi. Pak Budi bertanya perihal bangunan gazebo yang terletak di seberang. Mimik wajah cerah Pak Sasongko berubah. Masnya sudah pernah ke sana? Tanya beliau. Belum pak, tapi saya penasaran. Sebenarnya itu bangunan untuk apa? Sembari memangkas rumput, Pak Sasongko berpesan. Lebih baik gak usah dicari tahu mas, daripada nasib sampean nanti seperti... Belum melanjutkan kalimatnya, Pak Sasongko melirik Pak Budi yang melihatnya dengan tatapan curiga. Siapa pak? Sudah, lupakan saja. Kerja saja yang benar ya nak, tutur Pak Sasongko. Bu Asiri menemui Pak Budi memberi pesan bahwa hari ini Ndoro Sasri harus pergi ke rumah sakit untuk check up. Hal ini dilakukan selalu di hari Kamis, seperti hari ini. Maka saat itu juga Pak Budi menyiapkan mobilnya menunggu di teras rumah. Sebenarnya Ndoro Sasri masih bisa berjalan, namun langkahnya tertatih dan harus dibantu oleh tongkat kayu yang selalu menemaninya. Rambutnya disanggul meski warnanya sudah memutih, namun riasan beliau masih memperlihatkan sosok wanita yang sangat berkarisma. Berangkat leh, perintah beliau. Saat itu juga Pak Budi langsung menginjak gas mobilnya. Perlahan ia meninggalkan rumah itu. Entah perasaan macam apa waktu itu ketika keluar dari rumah itu, terasa hati menjadi lega. Seolah rumah itu membuat Pak Budi tidak nyaman. Leh, kerasan karo Gria Mungki. Gria Mungki itu adalah sebutan untuk rumah itu. Tidak banyak yang tahu, bahkan warga desa itu sendiri, termasuk Pak Budi bila tidak diberitahu oleh Bu Asri tentang sejarah rumah itu. Rumah turun-temurun dengan adat yang masih terjaga. Kerasan Doro, kata Pak Budi. Panggil Bu saja. Awakmu Gu Asiri, paham lo ye? Tutur Ndoro Sasri. Pak Budi pun mengangguk. Sosok Ndoro Sasri benar-benar berwibawa. Terlepas dari usianya yang sudah renta, beliau masih membuat segan siapapun yang beliau ajak bicara. Kurang lebih 2 jam Pak Budi menunggu. Akhirnya Ndoro Sasri keluar. Ketika sudah masuk ke dalam mobil, Pak Budi bertanya, apakah mau langsung pulang atau mampir ke suatu tempat? Dengan tatapan tegas, Ndoro Sasri memberi sebuah alamat. Saat melihat Pak Budi terhenyak sesaat. Kita kesini bu, Ndoro Sasri mengangguk. Tanpa pikir panjang, Pak Budi pun melesat ke tempat itu. Saat sampai di sana, ada beberapa orang yang sudah seperti menunggunya. Pak Budi membantu majikannya turun dari mobil, menggandengnya dan menuju sebuah kamar di gedung itu. Tempat itu adalah tempat ini kurang dikenal di kalangan masyarakat, namun di kalangan staf medis di kota ini, semua tahu itu adalah tempat rehabilitasi trauma atau kejiwaan. Tempat yang tentu membuat Pak Budi penasaran setengah mati. Setelah menelusuri koridor panjang, terlihat seorang perempuan. Dari cara berdirinya, ia menyerupai perempuan di rumah Gria Mungki. Hanya saja yang ini wajahnya lebih tegas lagi.
Entah kenapa ada ekspresi ketakutan dari cara memandangnya. Ia membungkuk kemudian membuka pintu. Beliau di dalam, Doro. Cara bicaranya pun gemetar. Tidak menjawab, Doro Sastri langsung masuk. Di dalamnya ada seorang pria berkisar di antara usia 20-an. Hanya saja sikap dan perilakunya aneh. Ia hanya duduk, matanya kosong memandang ke tembok. Pak Budi yang melihat itu hanya diam tertegun lama. Berbeda dengan Pak Budi, si perempuan tampak gelisah. Terlihat dari bagaimana ia memainkan jemarinya, tanda tidak tenang. Ketika si lelaki yang tidak dikenal itu melihat Doro Sastri, ia menjerit. Matanya melotot ketakutan, ia beringsut mundur. Jeritannya juga terdengar aneh. Tidak seperti jeritan ketika seorang berteriak ketakutan atau panik. Jeritannya tampak sumbang. Si perempuan yang sedari tadi melihat seperti ingin masuk ke ruangan itu. Namun, ia ketakutan juga. Hal terakhir yang diingat Pak Budi adalah Doro Sastri memeluknya. Meski kesusahan dengan tongkat di tangannya, ia berhasil memeluk lelaki tak dikenal itu. Ada tangis pecah dan kemudian Doro Sastri seperti berbisik sesuatu. Si lelaki yang histeris tiba-tiba diam. Benar-benar menjadi diam, tak berteriak lagi. Pak Budi meninggalkan tempat itu. Sore hari ada satu kalimat yang masih diingat setiap terbayang kejadian itu. Perempuan itu, ia bertanya pada Pak Budi, Masnya percaya dengan yang namanya JJ? Mumpung Masnya belum tahu, lebih baik cari kerjaan lain saja, Mas. Saat itu Pak Budi masih belum paham maksud kalimat JJ itu. Jadi hampir setelah kejadian itu, Pak Budi terus terbayang-bayang. Setelah pekerjaan itu selesai, Pak Budi mencoba melupakan semuanya. Ia tidak tahu siapa lelaki itu, siapa perempuan yang menyerupai Dayang Apri, atau apapun itu. Belum. Setelah hari mulai petang, Pak Budi menunaikan sholatnya di kamar. Mungkin karena tidak fokus atau apa. Selama sholat, ia merasa ada wajah wanita tua terbayang-bayang di setiap Pak Budi mencoba khusyuk. Oke teman-teman, mungkin sampai itu dulu ya ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.